Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ternyata ya, seseorang masih terus memandangi fotomu. Ternyata seseorang masih terus memandangi fotomu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi sampai aja kalau ada yang nggak cocok ya teman-teman, harus dipilah dan dipilih disesuaikan dengan keadaan kamu karena energi bersama. Kalau kamu mau energinya konsen buat kamu, silakan pembacaan pribadi @sora_tarot di Instagram. Pembacaan ini tidak mengenal batasan waktu. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya, dan tidak mengenal batasan jenis kelamin. Bisa untuk pria dan wanita, dan bisa untuk 18 tahun ke atas, baik tua ataupun muda ya teman-teman, gak masalah. Tarik nafas, hembus nafas. Ternyata ada seseorang yang masih terus memandangi foto kamu. Kita lihat dulu ada energi seperti apa. Energi Three of Pentacles. Orang ini sepertinya seseorang yang pernah ya, atau bahkan mungkin sedang menjalin satu kerjasama sama kamu, atau kalaupun kalian tidak punya satu kerjaan bareng-bareng, dia merasa bisa cukup berkooperatif sama kamu, sama-sama bisa saling membangun satu dengan yang lain teman-teman. Saat ini mungkin sekali dia masih dalam tahapan membangun usahanya atau membangun karirnya ya teman-teman. Orang yang memang butuh partner hidup dibandingkan cuma sekedar pasangan saja. Kenapa? Karena ternyata orang ini dari energi Five of Pentacles sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesusahan. Entah itu kesulitan secara ekonomi ya, secara keuangan, mungkin saja dia merasa dalam kondisi terpuruk ya, stres, sendirian, ditinggalkan, terluka ya, ada energi putus asa. Karena selama ini mungkin juga kamu sebelumnya adalah seseorang yang selalu membantu dan mendukung dia teman-teman. Ace of Cups, di balik sikapnya yang cenderung realistis itu ya, ternyata dia adalah seseorang yang sangat perasa, banyak menyimpan rasa, banyak masih punya perasaan berbunga-bunga. Ini juga adalah energi dari seseorang yang sangat sayang ya, mungkin sama kamu atau suka pada pandangan pertama. Energi Ten of Pentacles ya, di Ace of Cups dia punya rasa cinta yang kuat ya. Ini juga adalah seseorang yang nomor satu itu diutamakan keluarganya ya, bisa bikin keluarga bahagia, membangun finansial yang happy buat keluarganya ya. Jadi itu memang adalah situasi yang sangat-sangat ngebuat dia berfokus sama keluarga. Ace of Swords, orang ini adalah orang yang mungkin saja yang pertama kali suka sama kamu duluan, pertama kali inisiatif sama deketin kamu duluan juga dia. Tapi ini juga adalah menandakan seseorang yang mungkin sekali dia itu berinisiatif untuk memulai komunikasi lagi sama kamu ya, terlepas dari situasi yang penuh mungkin masalah, kerumitan gitu ya. Nah, kita mau lihat ada masalah apa dalam hubungan kamu dengan dia. Ada energi King of Wands ya. Ini mungkin sekali ada energi ketegasan dari sebuah sikap, ketegasan dari sebuah rasa ya teman-teman. Orang ini tuh mungkin saja punya situasi dia itu kamu harapkan untuk bisa menghadapi, bergerak dengan menyelesaikan masalah ya, dibalik kebingungan dan masalah lain ya. Karena ini masalah mungkin sekali ada di sini concern tentang apa sih yang mau dilakukan, bagaimana sih perasaan dia sebenarnya ya. Karena kamu mungkin sekali mencari sosok yang memang sudah siap, sudah matang gitu ya, dalam segi perasaan, dan sudah matang dengan segi perencanaan mau ngapain. Nah, sedangkan kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang ternyata tidak sematang itu dalam perencanaan dan pemikiran teman-teman dan perasaan. Ada energi Judgment, ini adalah situasi yang seperti banyak pasif ya, mungkin saja tidak keluar dari masalah yang cenderung itu saja ya. Jadi seperti nggak bangkit gitu ya, dan seperti menunggu dalam ketidakpastian ya.
Ada energi Queen of Swords. Kamu punya tuh pikiran yang tegas. Kamu maunya ketegasan dan kejelasan ya. Sedangkan orang ini di satu sisi, kalau kamu mungkin meminta ketegasan dan kejelasan, dia itu bisa saja sensitif, teman-teman. Ya. Pemikiran kamu tuh pemikiran yang bisa sangat-sangat dewasa dan ada energi Queen of Wands, lah. Ya. Dua-duanya ini kingnya, ini queennya. Jadi kalau aku gambarkan ya, di energi divine maskulin ya, lebih banyak orang yang pakai hasrat dan perasaan, sementara di satu sisi si divine feminin lebih banyak pakai logika dan pakai perasaan juga, pakai pergerakan juga ya, mengikuti hasrat hati ya. Ini ada energi couple ya. Secara energi memang kamu sama dia secara hasrat dan energi itu ada kecocokan, ada sinkronitas di sana. Ya, walaupun memang secara pemikiran mungkin kamu lebih banyak mengayomi, mengerti dia gitu dengan pola pikir mengarahkan ya. Secara perasaan dia yang mungkin kelihatan lebih tenang, lebih lembut gitu ya, teman-teman. Lalu, kenapa saat ini dia merenungi dan memandangi foto kamu? Ternyata masih terus memandangi foto kamu ya. Ada energi competition. Satu, dia itu sekarang sedang merasa terintimidasi ya dengan situasi di mana sangat mungkin dia melihat situasi kamu tuh makin jelas, situasi kamu tuh makin maju, makin naik level ya, dan makin glowing sangat mungkin ya. Dan di satu sisi mungkin saja dia tidak melihat diri dia banyak berkembang, mungkin saja dia begitu-begitu aja ya. Dan sangat mungkin dia sekarang mulai merasa ketar-ketir karena kalau kamu makin tambah bagus kualitasnya, kamu makin tambah oke, mungkin akan ada yang lain selain dia, daripada tergantung dalam situasi yang gak jelas. Nih, jelas ya, dia memandangi foto kamu karena ternyata dia cemburu ya. Dia cemburu kalau ternyata kamu sekarang sudah makin oke, mungkin sekali kamu makin maju dalam banyak hal, dari penampilan, dari kualitas diri, pemikiran, lingkungan kayak gitu ya. Dia sangat mungkin takut kehilangan kamu, dan sangat mungkin juga dia itu kayak nggak mau ditinggalkan, dia merasa tertinggal di belakang ya. Masih ada energi posesif ke kamu ya teman-teman. Dan sekarang energinya overthinking ya. Sangat mungkin banget dia itu sebenarnya nggak mau dirasa-rasa, nggak mau dipikir-pikir, tapi kok ternyata jadi kepikiran. Saat ini dia sangat intens memikirkan kamu ya. Karena juga dia masih sangat sayang, dia masih sangat cinta ya. Jadi kelihatan cuek, diem gitu ya kesannya, tapi sebenarnya dia kepikiran. Dan ternyata di balik diemnya dia itu masih punya harapan. Dia ternyata masih sangat-sangat berharap sama kamu. Dia juga kangen kamu, makanya dia terus memandangi foto kamu ya. Ada energi missing you, energi seseorang yang kangen, yang rindu ya. Dia kangen kamu, dia rindu kamu. Tapi selama ini orang ini sangat mungkin tidak menunjukkan perasaan dia yang terdalam sama kamu ya. Dia banyak aku nggak ambil dulu banyak soalnya. Dia banyak menyembunyikan perasaannya sama kamu ya. Dia tidak mau mengakui, dia sembunyikan ya. Mungkin ada gengsi, ada takut, ada merasa nggak siap ya. Ada banyak sekali energi pembelajaran yang dia rasakan dengan hubungan dengan kamu. Jadi ketika dia memandangi foto kamu, dia berasa banget ada begitu banyak perasaan pembelajaran dalam proses hubungan kamu dengan dia. Tadi kan Sora udah bilang ya di awal, kamu banyak mengayomi, mengarahkan si orang ini ya. Dan energi dia tuh jadi terpanggil untuk menunjukkan sama kamu dan membuktikan sama kamu kualitas diri dia dan kualitas cinta dia. Kalau dia mau mengusahakan sama kamu, harus ada usahanya, harus ada pergerakannya. Energi kontrol. Satu, dia merasa mungkin situasi dan keadaan dia saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak dalam situasi yang terkontrol. Dan di satu sisi, orang ini bisa saja adalah seseorang yang dominan.
Dia sangat mungkin sekali kepingin untuk mengontrol ini dan itu, ya. Dia pengen ngontrol ini, dia pengen ngontrol itu. Kita coba lihat ya, dia itu sekarang dalam kondisi seperti apa. Dia sedang dalam kondisi seperti apa. Yang pertama, dia itu dengan kondisi di mana banyak hal yang harus dia kerjakan, banyak hal yang harus dia selesaikan, harus ada take action di kehidupan pribadi ataupun relationship-nya sama kamu. Ada energi meditation, seorang ini sekarang sedang banyak berdiam, mungkin berpikir ya soal langkah apa yang mau dia lakukan di dalam kehidupan dia atau relationship-nya sama kamu, ya. Karena saat ini dia sedang acceptance, berusaha menerima dan keadaan yang tidak kondusif buat dia, teman-teman. Dia berusaha termotivasi. Ini ada energi seseorang yang sedang putus asa karena situasi lagi sulit. Enchantment, dia masih sangat-sangat terpesona sama energi kamu sebenarnya, ya. Masih ada energi perasaan suka. Namun intuisi dia juga tahu bahwa kalau dia mau situasi bisa berubah, dia pun harus ada energi perubahannya. Perubahan sikap, perubahan usaha, kayak gitu ya. Yang terus memandangi foto kamu. Dying love. Di satu sisi dia ngerasa kamu semakin jauh, karena mungkin sekali kamu tidak banyak bereaksi ya sama dia. Kalau dia pasif, dia diem, dia ngindar, ya kamu juga melakukan hal yang sama, ya. Karena kamu mungkin juga sudah capek, sudah lelah, kamu juga sering banget harus memikirkan masalah-masalahnya dia. Karena dia itu memang fokusnya lagi ke keluarga, teman-teman. Jadi kayak kamu tuh mungkin tidak mendapatkan porsi ya, gitu loh, untuk diutamakan dalam situasi ini, karena sekarang lagi tentang keluarga semua. Sehingga kamu pun ya sudah, kalau dia fokusnya ke yang lain, kamu juga akhirnya menarik diri fokus ke hal yang lain. Rebound, dia sangat mungkin sekali mencari pelarian ketika tidak ada kamu. Ya, tapi ketika mendapat pelarian itu pun rasanya sangat berbeda. Dia merasa dia tidak bisa mendapatkan kamu, sehingga mencoba mencari yang lain. Ketika dia lihat foto kamu, dia lagi mikir, strategizing, kudu gimana, harus gimana terhadap situasi dan hubungan ini. Karena faktor dia mengurus keluarga dan situasi finansial yang terbatas itu membuat dia ya terbatas juga dalam bergerak. Orang ini juga mungkin saja punya history player. Sebelumnya dia memang tidak berniat untuk serius gitu ya. Tapi kok ternyata sekarang dia kangen, dia cemburu, dia ternyata sayang, dia nggak mau kehilangan kamu. Ya. Sementara kamu energinya cukup enough is enough. Ya, udah capek, udah lelah, udah nyerah. Ya, aku ngerasa gitu sih banyak dalam pembacaan ini. Ketika kamu sudah menyerah, di sanalah ada titik di mana dia mulai menyadari, ya, kalau dia harus bikin rencana dalam hidup ini, harus ada kejelasan, nggak bisa terus-terusan jalanin aja, nggak bisa terus-terusan lihat nanti, gitu ya. Dia sekarang di satu sisi mencoba untuk bikin satu perencanaan dan berharap ada waktu yang tepat dari semesta untuk dia bisa memproses ini semua. Yang dia rasakan ketika memandangi fotomu, yang dia rasakan, ada energi soulmate ya. Dia merasakan energi belahan jiwa sama kamu. Ternyata ada energi romantisme, nggak mau kehilangan. Ada energi merasa terhubung ya. Dan sangat mungkin dia memandangi foto kamu karena dia itu sangat-sangat sangat rindu ya. Dia ingin koneksi fisik sama kamu. Ini adalah seseorang yang sangat mungkin bahasa cintanya adalah sentuhan secara fisik ya. Dan ada energi bonding. Sangat mungkin dia merasakan ada energi keterikatan antara kamu dengan dia ya. Ada energi ikatan yang sangat-sangat kuat dia rasakan. Bonding. Ada energi ikatan rasa yang sangat kuat. Lalu ada energi sign and clue. Ketika dia melihat dan memandangi foto kamu,
Selain ada ikatan yang kuat, dia rasakan, dia rindu koneksi fisik, dia juga merasakan banyak sekali pertanda dan petunjuk itu mengarah ke arah kamu dan koneksi dengan kamu. Dan dia sangat ingin persatuan ya. Jadi di sini itu selain ada energi soulmate, juga ada energi twin flame. Persatuan dari dua jiwa yang dia inginkan. Hanya saat ini dia masih tertahan dengan situasi, dia harus bertanggung jawab sama keadaan dia. Dan saat ini ada burning desire, ada hasad yang sangat kuat ya, antara kamu sama dia. Ada hasad yang sangat kuat, ada energi yang menggebu-gebu ya. Jadi kalau kamu juga ada hasrat yang kuat secara fisik ataupun secara batin, itu energi yang ngonek sama dia. Dan dia ini saat ini berusaha untuk menyembunyikan dulu ya perasaannya dia, menyembunyikan dulu keadaannya dia. Mungkin dia malu, mungkin saja dia stres dengan keadaan dia. Apalagi orang ini pernah menjadi seseorang yang mencari yang lain. Tadi Sora udah bilang grass is greener, rumput tetangga dipikir-pikir lebih hijau gitu ya. Ternyata enggak ya kalau sudah dijalani. Divorce, kamu mungkin sekali berdealing dengan seseorang yang dia itu sudah posisinya janda atau duda ya, sudah ada perceraian di sana, teman-teman. Lalu juga di sini adalah ada energi di mana orang ini, kalau untuk kalian yang sudah menikah, dia itu takut sebenarnya kalau harus sampai kamu pisah dan cerai dengan dia. Karena ternyata cuman kamu yang paling kasih energi yang kuat itu. Undecided. Dan dia menyadari kalau situasi dia yang sering sekali tidak bisa tegas itu yang mungkin saja akan membuat dia kehilangan kamu. Dan dia harus mengutamakan kamu. You first. Yang dia rasakan ke kamu. Kamu kepikiran aku nggak? Are you thinking about me? Aku berharap kita bisa sama-sama, tapi ini sesuatu yang rumit. Sekarang mungkin saja bukan waktunya, ya, karena dia sedang dalam situasi yang nggak kondusif. Kita selalu ditakdirkan untuk ketemu ya, atau bersama. Itu sudah dituliskan di bintang-bintang. Ini artinya dia merasa ya, koneksi sama kamu tuh koneksi dari semesta. Kamu adalah milik aku selama-lamanya. Ini adalah seseorang yang merasa kamu miliknya dia selama-lamanya. Dan waktu akan menunjukkan itu. Time will tell. Aku berharap kamu ada dekat sama aku saat ini. Dia cuma berharap kamu masih bisa sabar ya menghadapi dia dan situasinya. Dia kepikiran kamu sepanjang waktu. Dan dia sangat ingin ya rebahan lagi atau tidur di dekat kamu. Jadi teman-teman, ini adalah seseorang yang ingin kembali ke kamu, mengutamakan kamu lagi, tapi dia balik lagi, dia butuh yang namanya waktu. Karena dia sedang banyak berencana ini dan itu. Masukan buat kamu. Ada energi inner child, beberapa dari kalian mungkin mengalami trauma, kecewa, luka ya di dalam batin yang itu sudah terpicu juga mungkin dari saat masa kecil kalian ya. Ditinggalkan, disakiti gitu ya. Apapun itu, stabilkan dulu emosi dan pikiran kamu. Sembari dia juga menstabilkan situasi dan pikirannya dia. Ya. Balik lagi, lihat kembali ke akarnya. Ya, lihat lagi ke awalnya teman-teman seperti apa. Ya. Jadi lihat itu, ditarik ke belakang apa yang sudah terjadi, historinya bagaimana dan sebagainya ya teman-teman. Karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya, plus dan minusnya kamu yang tahu ya. Apalagi khusus kalian yang berumah tangga, itu kan gak gampang ya untuk asal bilang udahan aja deh gitu kan, gak gampang. Aku paham gitu loh ya, rumit gitu loh ya, ada keluarga, ada anak-anak, ada ini, ada itu gitu ya. Grounding, kamu grounding dulu deh
Ya, kamu grounding dulu sebelum ambil keputusan, udah stabil dulu energinya. Coba silahkan pembersihan diri dulu baru ambil keputusan. Ya, ketika mood kamu sudah lebih bahagia, lebih happy, kamu baru bisa berpikir dengan lebih fair untuk ambil satu keputusan ya. Jadi kamu stabilin dulu emosi kamu, stabilin dulu perasaan kamu, pikiran kamu ya, pikirin plus dan minusnya dari keputusan kamu, lalu ambil satu keputusan yang bisa membuat kamu bahagia. Anggap bahagia ini juga proses untuk kamu memulihkan trauma kamu. Dia selesaikan urusan dia, kamu juga selesaikan bagian kamu. Oke? Untuk teman-teman yang juga mungkin masih kepingin untuk meningkatkan intuisinya, Kak, aku biar yakin nih sama keputusan aku. Intuisi, firasat batin, ketenangan, kelembutan. Energi feminim silahkan dibeli gelang kelembutan bulan, harganya 250.000 ya. Di Tokopedia Sora 270.000. Bebas mau beli yang mana teman-teman, berhubung masih ada. Oke. Dan bintang adalah lapang dari harapan positif. Lalu teman-teman, di sini juga ada energi dari Divine Feminim yang kuat, Infinity cinta tanpa syarat ya. Jadi silahkan dibeli, produknya import. Jadi kamu tuh nggak beli cuma gelang doang. Moonstone sendiri itu sudah punya satu fungsi ya, tapi ada fungsi tambahan lagi dari program yang Sora buat ke energi healing ini. Barang semakin menipis, jadi silahkan dibeli selagi masih ada. Rugi kalau nggak punya, karena aku tidak melayani PO kalau ini sudah habis. Buat teman-teman cowok, kamu sangat boleh untuk membelikan pasangan, atau sangat-sangat boleh kalau kamu mau dikantongin aja. Sekarang kita ke zodiak yang kebuka ya. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke? Kita coba lihat. Yang pertama Cancer. Lalu ada Virgo, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, Pisces, Scorpio, Sagittarius. Kak, kemarin ada yang nanya, Kak, aku zodiaknya ada, berarti udah pasti cocok dong. Lihat juga dalam ceritanya. Kalau alur ceritanya nggak ada, zodiaknya doang ada, bisa saja ini dijadikan pembelajaran. Jadi ini saling mengisi ya. Tapi yang diutamakan adalah alur cerita dan jalan dari mana pembacaan ini. Karena kamu bisa tahu ini nyambung nggak sama saya gitu ya. Kalau ternyata nggak nyambung ya sudah, jangan dipaksakan ya. Kita sekarang ke alfabet. Untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi berbayar ya, mau ketemu langsung boleh, mau online juga boleh. Teman-teman yang mau ketemu langsung itu yang berada di Jakarta dan sekitarnya silahkan ya. Untuk konsultasi ya, hubungi Instagram Sora @sora_tarot, nanti akan diarahkan lebih lanjut. Atau teman-teman kepingin untuk baca pribadi secara online bisa juga. Atau teman-teman ingin dibuatkan video seperti apa yang sudah kamu tonton saat ini, itu bisa banget. Jadi kamu bisa tonton diulang-ulang, dan kamu juga bisa nonton di saat waktu kamu kosong dan lebih detail. Ketika kamu baca pribadi, aku akan bacakan juga kecocokan di sana ya teman-teman. Jadi jauh lebih detail daripada ini. Dan juga yang pengen belajar, karena ada panggilan, boleh banget ya, private. Dan juga bisa juga baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Ya teman-teman, bebas mau yang mana, tanya-tanya boleh ke Instagram. COOCGD SNMWW LRX ZGG. Tekan layarnya ya, 1, 2, 3. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Terima kasih dukungan kamu. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Tulis di kolom komentar kamu udah ke 2 channel atau belum. Tiap hari aku upload 2 video di 2 channel berbeda. Bye-bye.